Perkenalkan, nama saya Gandhi dengan NPM 2142049. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Tripitaka beserta dengan sejarahnya, dan saya akan melontarkan beberapa pendapat saya tentang Tripitaka. Nah, yang pertama, apa itu Tripitaka? Tripitaka itu merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddhis atau Buddha untuk menggambarkan berbagai naskah kanonnya. Sesuai dengan mana istilah tersebut, Tripitaka pada mulanya mengandung atau memiliki arti tiga keranjang atau tiga kelompok, yang dimana tiga itu yang dimaksudnya yaitu Sutra Pitaka atau Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dan ya, Sutta Pitaka itu berisi khotbah-khotbah Buddha selama 45 tahun, selama membabarkan Dhamma, dan berjumlah 84.000 sutta. Dan kemudian Vinaya Pitaka berisi peraturan biku atau bikuni, sedangkan yang paling terakhir yaitu Abhidhamma Pitaka berisi ilmu filsafat dan metafisika agama Buddha. Jadi di sini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah tertulisnya Tripitaka. Nah, pada mulanya itu Tripitaka diwariskan secara arisan kepada satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah satu abad kemudian terdapat sekelompok biku yang niat berkehendak mengubah winaya. Nah, jadi terjadilah dua kelompok biku, yang satunya untuk setuju mengubah winaya dan satunya tidak setuju mengubah winaya. Nah, kemudian kelompok para biku yang tidak setuju dengan mengubah winaya ini karena ingin mempertahankan Dhamma winaya sebagai mana diwariskan oleh Sambhagawatwa, Sambuddha Gautama, mereka menyelenggarakan pertemuan agung kedua atau konsili Sangha kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Wesali, di mana ini isi kitab suci Tripitaka diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemudian Dharma Winaya ini menambahkan diri dengan Stawirawada, yang pada kala ini kita sebut dengan Theravada. Kemudian kelompok biku yang ingin mengubah winaya ini menyebut dirinya dengan Mahasangika, atau pada sekarang menyebut diri dengan Mahayana. Jadi setelah seabad atau satu abad setelah Sang Buddha Gautama wafat, agama Buddha terbagi menjadi dua madhab besar, yaitu Theravada dan Mahayana. Nah, kita langsung ke Tripitaka yang tertulis. Sejarah Tripitaka tertulis pada pertama yaitu di konsili keempat yang diadakan di Aluwihara di bawah lindungan Raja Watagamani Abaya pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Jadi pada kesempatan itu kitab suci Tripitaka dituliskan untuk pertama kali. Tujuannya yaitu ya agar semua orang mengetahui kemudian nama winaya. Nah, bagaimana Tripitaka dapat dikatakan masih otentik? Ya, karena Tripitaka dituliskan dan diwariskan berdasarkan ajaran yang asli dan tidak terjadi perubahan. Dan mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Ya, karena Tripitaka merupakan sumber utama dalam ajaran agama Buddha. Terus, validitas atau keotentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka, yaitu biku-biku pada zaman sekarang yang mampu melafalkan keseluruhan isi Tripitaka, bahkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait isi Tripitaka. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Tripitaka itu masih otentik atau masih valid. Kemudian biku-biku tersebut dinamai dengan sebutan Tipikadara. Pada konsili Sangha ke-6 ini di Myanmar, Minggu Syawadar Asin berhasil melalui serangkaian uji mengenai Tipitaka dan berhasil menjadi biku utama yang mendapatkan predikat Tipikadara. Sejak saat itu terdapat banyak berbagai biku yang mendapatkan gelar tersebut juga. Nah, kemudian dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Sebelum parinibbana, Sang Buddha memberitahu kepada Yang Arya Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam winaya yang boleh dihapus. Namun karena kesedihannya, Sang Yang Arya Ananda tidak sempat menanyakan kepada Sang Buddha bahwa sila kecil-kecil apa yang boleh diubah. Kemudian itu terjadilah sebuah konflik. Namun
Yang Arya Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila yang dalam Winaya itu boleh dihapus demi menjaga kemurnian dan dari Tripitaka itu sendiri. Karena jika bahwa kita berpendapat untuk menghapus sila-sila itu, maka akan terjadi beberapa kelompok karena untuk memperdebatkan winaya-winaya mana yang saja yang bisa dihapus. Terus esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah suta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Bahkan jika kita berusaha untuk membaca semua suta yang ada itu, tentu saja kita akan memakan banyak sekali waktu. Nah, oleh karena itu, kita perlu memulai dengan memahami 37 kerangka penyusunan Tripitaka. Kemudian kita akan mudah dengan menentukan suta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang kita sedang hadapi. Dan ada juga cara lainnya, yaitu kita juga bisa memulai dari suta-suta yang selama ini sudah terkenal dan bahkan sering dibawakan oleh sangga-sangga. Sekian dari saya tentang penjelasan Tripitaka. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih.